Lagi di podcast Anxiety Gustiawan, dan saat ini saya lagi ada di Taman Salahaur ya teman-teman. Biasa nih pagi-pagi kita refreshing dulu ya pagi-pagi sambil menikmati matahari pagi ya, sambil moyan lah kalau bahasa Sundanya. Dan kita akan duduk-duduk di sini sambil ngobrol-ngobrol ya. Oke. Jadi rencananya gini ya teman-teman, saya akan buat konten-konten pendek ini di podcast ya, di YouTube ini ya, di YouTube ini. Cuman nanti lengkapnya teman-teman bisa klik ya, bisa klik aja ya di Spotify. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, ntar kita cari kursi dulu ya teman-teman ya. Cari kursi di mana nih yang ada kursinya ya? Oh, di sana aja deh. Jadi di suasana pagi yang indah ini nih di taman kota di Taman Salahaur ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sambil menikmati suasana pagi, menikmati matahari ya. Kita nggak akan jauh-jauh ngomongin sejarah ya teman-teman, karena konten saya kan dari awal juga berbicara tentang sejarah ya. Di mana nih ya? Ini ada meja tapi nggak ada. Tar. Oh, di sini nih ada kursi nih. Oke teman-teman. Kita akan duduk di sini ya. Sebentar ya. Nah, oke. Bentar teman-teman. Kita sambil ngerokok. Sambil moyan, sambil ngerokok, sambil minum power. Aduh. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau bicara sejarah ya banyak hal yang harus diomongin ya. Ya kenapa saya suka sejarah? Karena saya orangnya susah move on ya. Aduh. Susah move on teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya. Karena saya banyak mengomentari tentang cagar budaya, jadi saya akan ngobrol-ngobrol sekilas lah tentang cagar budaya ya. Cagar budaya nanti teman-teman secara lengkapnya bisa dengerin di Spotify. Kalau ini ya sebenarnya obrolan ini aja lah, obrolan nggak jelas sih sebenarnya. Jadi gini ya teman-teman, awalnya itu cagar budaya kita itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 ya. Kemudian setelah lama berjalan ada juga undang-undang baru, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ya tentang cagar budaya. Dan undang-undang yang baru ini menganulir undang-undang yang lama gitu. Jadi undang-undang tahun 92 itu akan sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Dan ngomong-ngomong cagar budaya khususnya di Rangkas Bitung ini ya, di Kabupaten Lebak ya, kita gimana ya, sebenarnya sih ada 63 buah ya cagar budaya, bangunan cagar budaya, pokoknya bentuk-bentuk seperti yang teman-teman tahu lah yang ada di sekitaran kota Rangkas Bitung. Cuman hari ini, nah ini karena kita sangat lambat ya. Saya juga nggak tahu kenapa nih, kita baru aja memiliki tim ahli cagar budaya. Jadi cagar budaya yang lama itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92, dikarenakan ada ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, jadi semuanya dianulir loh teman-teman. Jadi ada puluhan bangunan cagar budaya di Rangkas Bitung itu di Kabupaten Lebak semuanya dianulir, dan secara hukum, secara de jure itu semuanya nol gitu ya. Tidak terdaftar, tidak terregister gitu ya. Dan saat ini si tim ahli cagar budaya ini saya nggak tahu nih kinerjanya gitu ya, sudah melakukan apa saja. Apakah sudah dikaji, apakah sudah ada proses register, saya nggak tahu. Nah kemarin itu sempat jadi polemik juga tuh waktu pembongkaran atap stasiun Rangkas Bitung, katanya itu bukan cagar budaya. Kalau saya sih mau ODCB ke, mau CB ke, mau terregister ke, pokoknya patokan saya sih ketika bangunan itu sudah 50 tahun lebih ya itu masuknya sebuah benda yang cagar ya, benda bersejarah gitu. Kita
kita lepasin dulu ya DCB atau CB, sebut aja benda bersejarah lah gitu, gedung bersejarah atau bangunan bersejarah seperti itu gitu. Nah, karena memang kalau misalkan hitung-hitungan administrasi, nanti kita akan terjebak dengan hal-hal yang rigid dan berbelit-belit ya untuk urusan administrasi gitu. Bagi saya, secara de facto semua yang tertera di buku lama ya, di buku lama itu ya, buku Cagar Budaya terbitan Dinas Pendidikan, itu semuanya secara de facto adalah cagar budaya. Tapi secara de jure memang belum gitu ya. Nah, cuman jangan sampai kekosongan administrasi ini akhirnya proses pembangunan mendongkel ya semua bangunan-bangunan bersejarah gitu. Contohnya nih, misalkan rehab rumah dinas Bupati Lebak. Apakah ini benar-benar cuman rusak alasannya gitu ya, dan perlu diperbaiki, ataukah ada upaya lain, misalkan mumpung aja belum terregister secara de jure, kita bongkar aja lah misalkan. Kita ngomong-ngomong ini ya, ngomong-ngomong suudon gitu. Cuman kan saya nggak tahu ya, wallahu alam sih ke situnya mah. Cuman ketika ya terregister atau belum, ya semua bangunan bersejarah itu harus dilindungi ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman juga di kampung-kampung teman-teman mungkin, atau di wilayah teman-teman yang ada di Kabupaten Lebak, mungkin saja ada bangunan atau benda-benda cagar budaya yang belum terdaftar. Misalkan nih, saya kasih contoh makam keramat misalkan ya. Makam keramat itu kan salah satu benda ya cagar budaya juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau dan bersedia untuk mendaftarkan, itu akan jadi benda cagar budaya yang baru gitu ya. Nanti akan bertambah loh si daftar ya koleksi cagar budaya kita di Kabupaten Lebak. Dan ketika itu ditetapkan menjadi cagar budaya, otomatis akan menjadi objek wisata baru ya yang bisa dipelajari. Ya tentunya nanti proses pendaftarannya teman-teman bisa pelajari lah, ada teknis-teknisnya di Google, baca aja deh. Bentar teman-teman, pengen ngerokok dulu. Kita minum dulu bentar. Dan menurut saya sih gini ya, ini saya sih berharap kepada semua pihak agar segera untuk melakukan proses pendaftaran dan registrasi benda-benda cagar budaya, dan diperlukan partisipasi aktif masyarakat gitu ya. Nah, karena tim ahli cagar budaya ini mereka pasif ya, bergerak itu sesuai pelaporan gitu. Nah, cuman permasalahannya masyarakat kitanya ini belum sadar sejarah dan nggak tahu gitu. Nah, diperlukan proaktif ya dari pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana sih tentang cagar budaya ini, supaya prosesnya itu bisa ditempuh oleh masyarakat gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ya, kenapa saya ini saking berisik sekali ya. Jadi saya itu salah satu sejarawan yang berisik banget gitu ya untuk persoalan cagar budaya, karena gini ya teman-teman, saya khawatir cagar-cagar budaya ini semuanya tergilas oleh proses pembangunan gitu ya. Apalagi sekarang belum terregistrasi secara de jure gitu ya, karena belum ada proses pendaftaran, dan semua benda-benda cagar budaya yang dulu diatur di tahun ya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 semuanya terhapus, teranulir, dan sekarang belum ada pendaftaran lagi gitu ya. Jadi saya sih khawatir aja gitu. Saya nggak mau benda-benda atau bangunan-bangunan cagar budaya semuanya itu berubah ya. Karena saya ingin kenangan masa kecil saya ingin juga dinikmati oleh mungkin anak cucu kita, anak cicit kita nanti di generasi yang akan datang ya. Jadi kalau bentuk atau gedungnya seperti itu ya harus seperti itu juga gitu. Apalagi ini bangunan-bangunan bersejarah, kalau misalkan dirubah demi apa ya, pembangunan kayak demi modernisasi, menurut saya fuck lah itu. Buat apa sih gitu. Kayak Stasiun Rangkas Bitung juga kan sekarang bentuknya sudah jauh dari aslinya ya, sudah bentuknya juga sudah nggak karu-karuan ya. Artinya kan kita, anak cucu kita nggak punya kenang-kenangan, nggak punya apa ya, memori kolektif yang bisa dibanggakan gitu ya terhadap Stasiun Rangkas Bitung. Sekarang kan bentuknya udah modern dengan megah,
Ya seperti itulah teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita ngobrolin nih. Oke, jadi teman-teman, di Taman Salahur ini ya kita kaji, ya bukan kaji sih sebenarnya, ini ngobrol-ngobrol nggak jelas lah gitu. Mungkin itu aja dari saya, sekian ngobrol ngoceh-ngoceh gak jelas di Taman Salahur. Dan saya pengen nanya ke teman-teman, ada gak di tempat teman-teman benda-benda atau bangunan-bangunan yang udah tua cagar budaya? Kalau ada, silahkan komen ya di kolom komentar, saya pengen tahu. Terima kasih, mungkin itu aja. Sekian melamun di pagi hari di Taman Salahur.